pasangkan kabel powernya di terminal 220 sama terminal 0 ya. Jadi ini kabel yang ada di kita hubungkan ke jala-jala PLN. Kita solder di sini. Sama di sini. Selanjutnya kita pasangkan dioda. Ini dioda 10 ampere ya. Jadi sesuai dengan kapasitas arus yang bisa dihasilkan oleh trafo. Kita pasangkan di terminal 12 ini, sebelah kiri dan kanan dari trafo CT ya. Jadi kita pasangkan, jangan sampai terbalik ya polaritasnya. Yang ada garisnya ini keluaran dari dioda. Jadi kita solder seperti ini. Kemudian kita hubungkan kedua keluaran dari dioda, kita solder. Jadi pada dasarnya charger itu adalah penyearah arus gelombang penuh. Jadi di sini arusnya masih bolak-balik dari jala-jala PLN ya, 220. Nah, kemudian keluarannya ini, karena yang ada di bengkel adalah trafo seperti ini ya, kita manfaatkan yang 12 volt ya, yang 12 volt CT ini ya. Tapi kalau ada yang keluaran 15 volt itu sebenarnya lebih bagus ya, nanti tegangannya akan lebih besar, mendekati 15 atau 14 voltan ya, hampir 15 atau bisa lebih. Nah, itu akan membuat pengecasan akan lebih cepat ya. Tapi karena yang ada 12 ini kita rasa sudah cukup. Nanti keluarannya bisa lebih dari 12, 13 atau bisa juga sampai 14. Karena tegangan dari PLN itu lebih dari 220 sebenarnya. Itu bisa kita manfaatkan untuk pengecasan. Setelah rangkaian utama dari sistem charger ini selesai, kita tambah dengan rangkaian pendinginnya. Rangkaian pendinginnya kita manfaatkan ini keluaran trafo yang 1 ampere ya. Ada terminal 0 dan 12 volt. Nah, kita ambil dari sini ya. Ini untuk pendinginan, baik mendinginkan diodanya terutama ya, atau trafonya. Nah, yang komponen yang dibutuhkan adalah dioda juga, ini kecil aja. Ini yang ada di bengkel, kurang terlihat ini ya. Pokoknya yang tidak terlalu besar nggak apa-apa ya, 1 ampere atau 1 ampere udah cukup ya. 1 dioda saja. Kalau mau dibuat 4 dioda juga boleh, jadi nanti jadi gelombang penuh. Tapi kalau 1 dioda hanya setengah gelombang ya, penyearah setengah gelombang. Nanti efeknya kipasnya tidak terlalu kenceng ya kalau penyearah setengah gelombang. Jadi kalau pakai gelombang penuh, penyearah gelombang penuh lebih kencang. Tapi kita gunakan setengah gelombang aja karena kita tidak butuh kipas yang terlalu kencang juga. Yang penting ada sirkulasi udara ya, atau udara yang dihembuskan untuk mendinginkan dioda dan trafonya. Jadi kita butuh tadi dioda, kemudian yang kedua adalah kapasitor. Nah, kapasitor ini juga ini yang ada di bengkel 25 volt 1 mikrofarad ya.
Nah ini pokoknya tegangannya di atas dari 12 volt gitu aja. Ini yang ada 25 yang paling kecil. Ya udah kita pakai ini aja, udah cukup nanti. Untuk menyambungkan dioda, jangan sampai terbalik ya. Yang ada garisnya itu output dari dioda atau keluarannya dioda. Yang tidak ada garisnya, ini. Terus ini inputan dari dioda. Jadi masuk ke terminal 12 volt. Kemudian untuk memasang kapasitor ini juga jangan sampai terbalik. Yang ada garisnya ini ya, yang putih ini adalah negatif. Jadi dipasangkan di 0 volt. Kemudian kapasitor ini dan dioda ujung-ujungnya kita hubungkan. Kemudian untuk pemasangan kipas atau blowernya ini sebagai pendingin, ini masukkan catu dayanya dia. Ada dua, merah sama hitam. Yang merah ini berarti positif, nanti kita hubungkan di keluarannya dioda dan kapasitor sini, kita solder. Kemudian yang negatif kita solderkan ke terminal 0 ini. Selanjutnya untuk tambahan ya, kita pasangkan voltmeter dan ampermeter. Ini sudah menyatu dalam satu perangkat ya. Kalau kalian mau menggunakan ampermeter atau voltmeter yang lain juga dipersilahkan, apakah analog apakah digital ya, merek yang lain juga dipersilahkan. Ini yang ada seperti ini ya, kita manfaatkan seperti ini ya, yang ada di bengkel. Berdasarkan saya browsing di internet, yang warna merah dan kuning kabel dari voltmeter ampermeter ini kita hubungkan ke keluaran dari dioda ya, dioda yang tegangannya 12 volt ini ya. Kelihatan enggak? 12 volt ini. Kita sambungkan ke sini. Yang warna hitam kecilnya ini tidak perlu dipakai ya, berdasarkan yang saya baca ya, di internet. Kemudian yang warna hitam, yang kabel besar ini, sekarang kita lihat kabel besar. Yang warna hitamnya kita pasangkan ke terminal CT. Ini terminal CT ya, lihat. Nah, ini tengah ini ya, jadi terminal CT sini kita hubungkan, kita solder. Nah yang merah nanti terhubung sama yang merah besar ini ya, terhubung sama terminal negatif dari baterai. Jadi terminal kabelnya baterai ya, yang untuk ngecas itu, yang negatifnya kita solderkan ke sini di seri ya, seakan-akan di seri. Jadi ini sepertinya untuk ampermeter karena ini di seri, dan ini sepertinya untuk voltmeter. Nah, mungkin barangkali kalian punya referensi yang lain, bisa dicoba ya, atau menggunakan voltmeter dan ampermeter yang lain, silahkan dicoba. Kita hubungkan kabel kuning merah yang kecil ini, karena kurang panjang disambung ya sama kabel lain. Kita pasangkan ke keluarannya dioda.
Kemudian untuk kabel hitamnya ini juga kurang panjang, saya sambung ya, kita masukkan ke terminal CT. Nah ini ke terminal CT ini ya, CT nya yang tengah ini berarti kita solder di situ. Kemudian dari alat ukur ini yang kabel merahnya kita hubungkan ke kabel dari terminal negatif aki ya, kita solder di sini. Jangan lupa mensolasi kabel yang habis disolder ini ya, biar tidak terjadi konslet ataupun singkat dengan bodi. Kemudian kita solderkan ya, ini kabel untuk ke positifnya aki. Kemudian untuk kipasnya kita tempelkan ke casingnya. Kita bisa memanfaatkan lem bakar ya, kita taruh di sininya ya. Kita tempelkan gitu aja nanti. Kasih lem bakar sini. Selanjutnya untuk terminal positif dan negatif baterai nanti kita harus gunakan penjepit ya untuk pengecasannya, sehingga ini kita kasih kabel ya dari trafo tadi kita solderkan ke penjepit ini. Kita langsung pasang aja seperti ini. Demikian pula untuk terminal negatifnya kita kasih penjepit juga. Ya, kita akan melakukan uji coba pengecasannya ya, charger ke aki. Sebelumnya di charger ini ada beberapa terminal. Yang pertama ini terminal untuk ke jala PLN ya, ke stop kontak. Kemudian yang warna merah ini nanti ke positifnya aki. Kemudian yang warna hitam nanti ke negatifnya aki ya. Kita hubungkan dulu ke akinya. Ya, di sini indikatornya langsung nyala ya. 12 volt ya, 12,9 volt. Nah, ini adalah tegangan dari aki ya. Arusnya 0 ya, karena nggak ada arus yang mengalir dari charger ke aki. Tapi nanti kita coba menghubungkannya ke stop kontaknya. Ini kita hubungkan ke stop kontak.
Nah, tegangannya langsung bertambah ya, 13,5. Kita tunggu sampai tegangan berapa dia. Yang jelas tegangannya akan lebih dari 12 ya, karena di sini nanti terjadi pengisian. Kemudian ampernya atau arusnya 4,4 ampere. Kita tunggu apakah masih bisa naik tegangannya, itu 13,9. Nah, itu 14 ya. 14,1. 14,2 ya, 14,1 atau 14,2. Nah, secara teoritis kalau tegangan dari charger itu sedikit melebihi dari tegangan aki, itu akan terjadi pengisian kalau memang aki atau baterainya ini dalam keadaan tidak penuh ya. Jadi sekali lagi ini tegangan pengisiannya 14,2, kemudian arus pengisiannya sekitar 3,6 ampere ya. Nah, ini fluktuatif nanti ya. Ya seperti itu pengujian dari charger ke aki atau baterai. Selanjutnya tinggal menutup cover boxnya.